Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi ya'muruna bit-takbir wat-tahmid wat-tasbih ba'da takbiris shaumi fi Ramadan. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaru dzunubu wal sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat. Nahmaduhu wa nashkuruh, nuthni 'alaihi wa natubu ilaihi wa nas'aluhu an yahdiyana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pada pagi yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih diizinkan untuk melaksanakan ibadah kepadanya, yaitu salat Idul Fitri. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah tak henti kiranya kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pada pagi yang berbahagia dan cerah ini kita kaum muslimin merayakan hari kemenangan. Setelah 1 bulan lamanya kita ditempa dalam binaan bulan suci Ramadan, berbagai rangkaian amal ibadah di dalamnya, mulai ibadah puasa, qiyamul lail, sedekah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, semoga tidak hanya menjadi kenangan dan nostalgia belaka, tetapi mampu menjadi tonggak awal kita untuk melanjutkannya pada 11 bulan berikutnya. Pagi ini kita bertakbir, kita bertahmid dan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita semua. Allah berfirman pada ujung ayat 183 surat Al-Baqarah bahwa muara atau akhir dari diwajibkannya syariat berpuasa kepada orang yang beriman adalah mencapai derajat takwa atau la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi insan-insan yang senantiasa bertakwa. Takwa dalam pengertian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan sepenuh hati. Ia senantiasa berusaha tidak melewati batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, tidak lalai dari kewajiban. Tattaqun menggunakan fi'il mudhari' atau kata kerja yang bermakna bahwa ketakwaan hasil Ramadan ini harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita bawa hari ini dan seterusnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengetahui apa ciri-ciri dari orang yang bertakwa dari ayat-ayat Al-Quran,
supaya pada praktiknya kita mampu melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada 4 ciri orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, ia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ciri pertama dari orang yang bertakwa adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu seorang hamba yang tetap berinfak dalam keadaan apapun, meski dalam keadaan sempit rezekinya. Karena syariat Islam tidak hanya sekedar sholat, orang dikatakan bertakwa tetapi juga harus menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut tidak hanya memiliki soleh secara pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Salah satunya melalui infak yang kita keluarkan. Secara syariat, berinfak adalah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infak bisa diberikan kepada fakir, miskin, korban bencana alam, dan lain-lain. Dana infak bisa diberikan kepada siapapun, meskipun tidak termasuk 8 asnaf yang kita kenal sebagai golongan yang wajib atau berhak menerima zakat. Kalau orang yang berinfak dalam kondisi kaya atau berada, itu adalah hal yang sangat lumrah dan sangat biasa. Tetapi apabila seseorang mampu berinfak meski dalam kekurangan, itu baru yang namanya orang yang luar biasa. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa salah satu jihad, di samping jihad dengan badan atau fisik, Allah juga menyebutkan jihad dengan harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran Surat At-Taubah ayat 20. Pada ayat tersebut, jihad dengan harta didahulukan atau disebutkan terlebih dahulu daripada jihad fisik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tingginya derajat orang-orang yang mampu berjihad dengan harta, kemudian baru berjihad dengan fisik. Allah pun menjanjikan pahala berlipat ganda bagi orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Allah membalas dengan 700 kali kebaikan apa yang kita infakkan di jalan Allah.
itu pun masih berpotensi untuk mendatangkan pahala yang lebih banyak lagi bila berinfak diiringi dengan penuh keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, ciri orang bertakwa yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya, kadhiminal ghaidh. Sebuah hadis menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, berilah nasihat kepadaku." Nabi kemudian menjawab, "Janganlah engkau marah." Nabi mengulanginya beberapa kali, "Jangan kau marah." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa pesan Nabi tetap sama, jangan marah, bahkan sampai diulang beberapa kali? Karena dari marahlah sesungguhnya berbagai kejahatan dan kemaksiatan itu bisa terjadi. Kemarahan orang miskin yang tidak diurus dapat melahirkan pencurian harta dari orang kaya. Kemarahan seorang teman karena suatu hal bisa menyebabkan mereka tidak saling menyapa bahkan lebih dari 3 hari. Juga ini akan terjadi pada hal-hal yang lainnya. Kemudian yang dimaksud dengan meninggalkan atau menahan marah adalah menjauhi segala sebab dan sarananya dan segala perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah usul fikih saddud dzari'ah atau menutup sarana yang menjerumuskan kepada keharaman. Nabi mengingatkan kita bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsunya ketika marah. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Orang-orang yang kuat itu adalah bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang mampu menguasai diri dikala ia marah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Lantas bagaimana cara mengendalikan diri ketika kita sedang marah? Nabi memberikan tuntunan kepada kita, apabila kalian marah dan dia sedang dalam posisi berdiri, hendaknya dia bisa duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan perawinya dinilai sahih oleh Syu'aib al-Arnaud. Cara lainnya adalah kita bisa memperbanyak bacaan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca doa ketika marah, Allahumma firli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Ya Allah, ampunilah dosaku, redamkanlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Selain itu kita juga memperbanyak istighfar, memperbanyak diam, kemudian kita bisa berwudu, berzikir, dan juga mengingat keutamaan menahan marah. Maka mari kita pandai-pandai mengendalikan diri kita ketika marah supaya tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, ciri yang berikutnya yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Kalau ada saudaranya mempunyai kesalahan kepadanya, ia mudah memaafkan, dan apabila ia yang mempunyai kesalahan, ia senantiasa memohon maaf. Dari ayat tersebut, kata 'afina 'anil nas adalah orang yang memaafkan. Artinya maaf ini datang dari diri kita terlebih dahulu untuk memaafkan orang lain. Maka inilah sifat yang utama. Pada ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa memaafkan kesalahan manusia dapat mendekatkan hamba pada ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Artinya dan memaafkan itu mampu mendekatkan atau lebih dekat kepada ketakwaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Bagaimana cara memaafkan kesalahan orang lain selain dengan memberikan maaf secara lisan, tetapi bisa jauh lebih baik apabila kita mampu membalas kejahatan orang tersebut dengan kebaikan. Itulah yang dinamakan di dalam Islam dengan sebutan ihsan, satu tingkat lebih tinggi dari iman. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah hal yang biasa, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan akan menjadikan diri kita istimewa di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicontohkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu hari Nabi hendak pergi ke masjid, melewati satu jalan yang merupakan akses satu-satunya menuju masjid. Di situ Nabi biasa mendapatkan hinaan, cacian, bahkan dilempar kotoran oleh seseorang. Namun Nabi tidak membalasnya, walau hanya mengeluh.
Justru Nabi bertanya dan khawatir ketika suatu hari orang yang melempar kotoran tersebut tidak ada. Dia tidak melakukan kebiasaan buruknya itu. Kemudian Nabi mendapat kabar bahwa dia sedang sakit. Meski mendapat perlakuan negatif dan keji dari orang tersebut, Nabi tidak segan-segan untuk menjenguknya. Akhirnya orang tersebut merasa malu karena ternyata manusia yang selama ini dilempari kotoran olehnya mempunyai sifat yang baik dan tidak dendam sedikitpun kepadanya. Perangai Nabi inilah yang mampu membuat Islam dapat diterima dan menyebar luas hingga hari ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man asbaha la yanwiyad dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha nusratal madlum wa qada'a hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah." Artinya barang siapa yang bangun pagi dengan maksud untuk tidak berbuat zalim kepada seseorang, maka perbuatan dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bangun di pagi hari berniat untuk menolong orang-orang yang terzalimi, memenuhi kebutuhan orang muslim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad ayat halaman 21. Begitulah keutamaan-keutamaan orang yang mampu dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, ciri yang terakhir dari orang-orang yang bertakwa adalah jika seorang hamba melakukan kesalahan atau bermaksiat, ia akan sesegera mungkin bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ia menyadari sebagai orang yang berdosa dia lemah dan hanya Allah yang Maha Kuasa dan berkenan mengampuni kesalahannya. Ini sejalan yang dengan surat yang saya bacakan di depan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji mengampuni dosa para hambanya, bahkan Allah berjanji akan mewujudkan doa-doa hambanya. Seorang hamba yang bertaubat harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha berarti ia menyadari bahwa ia salah, ia telah bermaksiat, kemudian memohon ampun kepada Allah. Kemudian ia berjanji, berazam kuat untuk tidak mengulangi kesalahan serupa, kemudian menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapuskan keburukan-keburukan. Begitulah cara bertaubat atas dosa kepada Allah. Lantas, bagaimana apabila kita melakukan kesalahan kepada manusia? Maka tentu kita harus meminta maaf kepada mereka. Kalau bentuknya adalah hakul adami, yang sesama manusia, misalkan utang, tentu kita harus membayar kepadanya. Kalau kita sempat mengumbar kejelekannya di hadapan manusia, maka kita hendaknya meminta maaf dan mulai sekarang membicarakan kebaikannya. Perbanyaklah husnudzon kepadanya. Semoga dengan berbagai usaha ini, berbagai keburukan kita semakin terkikis dan berganti dengan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, sebagai akhir dari khutbah ini, perkenankanlah kami berpesan untuk diri pribadi dan juga jamaah pada umumnya bahwa ada 4 ciri orang-orang yang bertakwa sebagai tujuan akhir kita dari sebulan penuh berpuasa. Yang pertama adalah kita berinfak baik keadaan mampu atau maupun kekurangan. Yang kedua, kita mampu menahan amarah. Yang ketiga, kita mau memaafkan kesalahan manusia. Yang keempat, kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah setelah melakukan dosa. Semoga kita senantiasa diberi kemampuan untuk mewujudkan 4 ciri tersebut dan diberi keistiqomahan dalam beramal soleh sampai hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa ikhwanana al muslimina fi Suriah wa ikhwanana al muslimina fi kulli makan.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.